Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Fitri dengan NIM H1A1200093 akan menjelaskan tentang pajak daerah provinsi. Apa itu pajak daerah? Pajak merupakan beban finansial yang harus dibayarkan oleh rakyat atau organisasi kepada pemerintah guna mendapatkan uang untuk membiayai segala macam pekerjaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bisa diambil dari berbagai transaksi atau sumber uang, contohnya gaji, belanja rumah atau bisnis. Bayar pajak itu wajib loh hukumnya dan biasanya diatur sama peraturan pajak yang berlaku di negara tersebut. Pajak itu jadi sumber utama untuk pemerintah supaya bisa memberikan layanan umum dan mengembangkan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Peraturan tentang pajak diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terdiri dari yang pertama pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi kepada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor sebagai kontribusi atas kepemilikan kendaraan tersebut. Yang kedua, pajak balik nama motor, yaitu pajak yang harus dibayar saat proses peralihan kepemilikan sepeda motor. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah provinsi untuk memastikan perpindahan kepemilikan kendaraan secara resmi. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan motor. Pajak yang dikenakan pada setiap liter bahan bakar yang dibeli untuk kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan kontribusi kepada pemerintah provinsi untuk penggunaan jalan dan infrastruktur terkait. Yang keempat ada pajak air permukaan. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah provinsi atas penggunaan atau pengambilan air permukaan seperti danau atau sungai untuk keperluan komersial atau industri. Nah, yang kelima pajak rokok. Pajak rokok ini pajak yang dikenakan pada produk tembakau, terutama rokok. Pajak ini diambil oleh pemerintah provinsi sebagai upaya pengendalian konsumsi rokok dan sebagai sumber pendapatan. Yang keenam ada pajak alat berat. Pajak ini dikenakan untuk pemilik atau pengguna alat berat seperti ekskavator atau truk besar. Pajak ini merupakan kontribusi kepada pemerintah provinsi atas penggunaan alat berat dalam kegiatan konstruksi atau industri. Yang ketujuh ada option pajak mineral bukan logam bantuan. Artinya merupakan pajak yang dikenakan pada kegiatan penambangan atau eksploitasi mineral bukan logam dan batuan di wilayah provinsi. Pajak ini merupakan kontribusi kepada pemerintah provinsi atas pemanfaatan sumber daya mineral tersebut. Pajak-pajak tersebut merupakan beberapa jenis pajak yang umumnya dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dalam rangka memperoleh pendapatan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di wilayah provinsi tersebut. Berikut merupakan realisasi PAD Provinsi Jambi tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019, pendapatan pajak daerah
sebesar 1.345 pada tahun 2019 dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebesar 1.292. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 1.558 miliar. Pada tahun 2022 dikenakan sebesar 1.871 miliar. Sedangkan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 yaitu sebesar 457 miliar. Tahun 2020 sebesar 465 miliar. Selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 408 miliar. Sedangkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun 2019 yaitu sebesar 315 miliar. Pada tahun 2020 sebesar 329 miliar dan tahun 2021 sebesar 400 miliar. Pajak air permukaan pada tahun 2019 sebesar 1.503 miliar dan 2020 sebesar 1.399 miliar. Pada tahun 2021 sebesar 1.505 miliar dan pajak rokok pada tahun 2019 sebesar 196 miliar. Tahun 2020 sebesar 243 miliar dan tahun 2021 sebesar 237 miliar. Kesimpulannya, pajak daerah provinsi adalah pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah provinsi. Pajak-pajak ini dikenakan pada berbagai sektor dan transaksi di wilayah provinsi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta program dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Pajak daerah provinsi melibatkan berbagai jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, dan lain-lain. Setiap jenis pajak memiliki aturan dan tarif yang spesifik dan itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Pembayaran pajak merupakan kewajiban hukum bagi individu dan entitas yang beroperasi di wilayah provinsi. Dengan membayar pajak, masyarakat dan pelaku usaha berkontribusi dalam membangun dan memelihara fasilitas publik serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di provinsi tersebut. Selanjutnya, pajak daerah provinsi juga berperan dalam pengendalian dan pengaturan sektor ekonomi daerah. Melalui kebijakan perpajakan yang tepat, pemerintah provinsi dapat merencanakan dan mengelola pendapatan serta menghasilkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Dalam rangka menjaga keadilan dan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah provinsi perlu diperhatikan. Pemerintah provinsi juga perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak serta pembangunan dana pajak yang kemudian akan digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.